di awal kita pernah bicara ada seseorang di kampung bernama Nyonya S, ya. Nyonya S dengan inisial Nyonya S. Ini orang yang merekrut Muhammad Yusuf pertama. Betul? Nyonya S. Yang tadi salah seorang perempuan inisial S. Iya. Betul? Dia yang merekrut pertama kan? Orang kampung kan? Iya. Nah, apa bujuk rayu yang dia katakan awalnya? Dia cuma mengatakan cuma gajinya gede gitu, uang makan ada. Jadi kan aku masih pikiran nggak dewasa pun. Jadi kan penasaran, aku pengen juga pergi keluar dan uang gaji pun gede. Nah, kalau di Aceh kan cuma gaji 1,5 juta, 2 juta paling besar. Dia mengiming-iming bahwa di sana gaji besar, dan tidak diceritakan bahwa kerja di scam. Kalau di awal bukan scam, tapi gajinya memang kecil. Kerja apa yang ditawarkan awalnya? Di awalnya judul juga, tapi judulnya kita harus cari member, harus spam Facebook, harus pokoknya banyak lah kerjaan juga. Pernah ada gambaran dalam pikiran Muhammad Yusuf waktu awalnya itu kerja seperti apa? Kira-kira yang ditawarkan oleh Nyonya S tadi? Paling kerja bagian marketing gitu kan. Marketing ya? Marketing paling. Tidak dia dikatakan ini tipu orang, kita menipu orang lain? Kalau itu enggak. Jadi dengan sendirinya Muhammad Yusuf percaya bahwa percaya. itu kerja benar-benar. Dan langsung ditawarkan kerja di Kamboja? Di Kamboja? Di awalnya iya langsung di Kamboja. Nah, kemudian pada yang selanjutnya proses pembuatan paspor itu siapa yang nanggung awalnya? Bagaimana prosesnya? Di mana buat paspornya? Paspornya di Lok Sumawe, itu yang tanggung dia. Nyonya S itu? Yang tanggung dia ya? Iya. Tidak ditanya oleh imigrasi waktu buat paspor ini kemana, mau apa? Ada ditanya, cuman dibilangnya jangan bilang ke Kamboja, jangan bilang ke Thailand. Kemarin nggak tahu, lupa, mungkin bilangnya ke Thailand lah, atau ke Malaysia, nggak tahu itu. Tapi kan paspornya langsung ke Kamboja nggak? Enggak. Paspornya kemana itu? Jangan disuruh bilang Kamboja. Kalau di Kamboja pasti dari pihak imigrasi di sana, di Lok Sumawe itu nggak bakalan bisa. Oke. Berarti rencananya dimanipulasi pada awalnya itu ke Malaysia? Malaysia katanya. Keberangkatan Muhammad Yusuf itu bagaimana? Pakai apa? Berangkat dari sini ke sana. Pakai uang dia. Enggak. Pakai pesawat atau pakai kapal air? Pesawat dan naiknya di Kuala Namu? Langsung Kuala Namu? Medan. Langsung dari Medan ke Malaysia, dari Malaysia langsung ke Kamboja. Oh, jadi ada transitnya di Malaysia ya? Iya, Kak. Baik. Apa yang menjadi pelajaran penting dari peristiwa ini? Atau ada pesan bagi masyarakat semua terhadap peristiwa yang pernah Muhammad Yusuf alami ini? Jadi himbauan kepada generasi muda agar hindari tipuan online. Ya, baik. Itulah wawancara singkat dengan Muhammad Yusuf, salah satu korban TPPO, yang ini menjadi pelajaran bagi semua kita, bagi semua masyarakat. Sudah banyak terjadi korban, dan ini real korban yang malam ini kita memfasilitasi pemulangannya. Ternyata begitu sulit, dan alhamdulillah, syukur dia ini kebetulan pada waktu kemarin itu visanya belum habis. Cuma sedikit juga agak lama karena untuk mengurus SPLP, kemudian mengurus imigrasi dan lain sebagainya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Kamboja. Terima kasih kepada Kemenlu, terima kasih kepada protokol DPD RI yang ada di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah membantu semua ini. Semoga semakin dapat berbuat banyak dan sukses lagi di masa yang akan datang, dan semua kita ini menjadi pelajaran untuk yang lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.